Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Yudi. Jadi di video kali ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah kriptografi dan steganografi yang dibimbing oleh Bapak Raden Muhammad Ferzatullah. Jadi tugasnya itu adalah pilih salah satu materi materi yang ada di list yang sudah dipelajarin, kemudian buat PowerPoint dan video penjelasan tentang materi tersebut. Oke, kita masuk. Nah, jadi saya memilih algoritma RSA. Apa itu algoritma RSA? Algoritma RSA adalah sistem kriptografi kunci publik yang digunakan untuk mengamankan komunikasi digital seperti HTTPS dan tanda tangan digital. Ditemukan pada tahun 1977 oleh Rivers, Samir, dan Adleman. Keamanannya bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan prima besar. Menariknya adalah komputer kuantum mungkin bisa mengancam RSA di masa depan dengan algoritma SOR, meskipun saat ini masih aman dengan kunci 2048 bit atau lebih. RC4 dan KSA, RC4 dan KSA memiliki hubungan erat karena KSA adalah bagian dari algoritma RC4 yang bertanggung jawab atas inisialisasi state array S. KSA memastikan bahwa array S diacak dengan baik berdasarkan kunci yang diberikan, yang kemudian digunakan oleh PRGA, Pseudo Random Generation Algorithm, untuk menghasilkan keystream dalam proses enkripsi. Nah, jadi yang pertama itu adalah RC4 adalah stream chipter yang populer dalam berbagai protokol keamanan. RIS digunakan dalam PRGA untuk menghasilkan keystream. Gitu. Langkah-langkah algoritma KSA. Algoritma Case Scheduling Algoritma atau KSA merupakan tahap awal dari RC4 yang bertugas untuk menginisialisasi state array S berdasarkan kunci yang diberikan. Nah, jadi langkah yang pertama inisialisasi array S dengan nilai dari 0 hingga 255 maksimum. Inisialisasi array kunci dengan panjang yang sesuai. Lakukan pertukaran elemen dalam array S berdasarkan nilai kunci. Pseudocode algoritma KSA, pseudocode adalah representasi logis dari suatu algoritma yang ditulis dalam bentuk yang merupai kode pemrograman, tapi lebih mudah dibaca oleh dan dipahami oleh manusia. Penjelasan kodenya, inisiasi array S dengan nilai 0 sampai 255, mengacak array S menggunakan kunci yang diberikan, pertukaran elemen dalam array S berdasarkan nilai dari kunci. Nah, contohnya, di sini ada function KSA yang digunakan untuk menjerat algoritma KSA. Dia menerima parameter key, kemudian ada array S dan let G, kemudian inisialisasi array S, kemudian permutasi berdasarkan kunci. Ya, kemudian nanti S-nya bakalan dikembaliin sebagai value KSA-nya. Implementasi data Nah, kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan KSA. Algoritma KSA memiliki berbagai keunggulan dan keterbatasan yang mempengaruhi penggunaannya dalam sistem kriptografi. Kelebihannya yang pertama itu mudah diimplementasikan. Algoritma ini memiliki struktur yang sederhana sehingga dapat dengan mudah diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman, ringan dan hemat sumber daya karena tidak membutuhkan komputasi yang kompleks. Algoritma ini dapat dijalankan pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Kekurangannya itu adalah rentan terhadap serangan jika kunci yang digunakan tidak cukup kuat atau terdapat kelemahan dalam implementasi. Algoritma ini dapat dieksploitasi oleh penyerang. Tidak lagi direkomendasikan karena ditemukan berbagai kelemahan dalam algoritma RC4. Penggunaannya telah ditinggalkan dalam sistem keamanan yang lebih mutakhir. Nah, kesimpulannya, KSA adalah bagian penting dari algoritma RC4 dalam pembentukan stream chipper. Proses analisis RAS menentukan keamanan keystream yang dihasilkan.
Meskipun RC4 banyak digunakan, algoritma ini memiliki kelemahan dan telah diganti oleh metode yang lebih aman. Ya, terima kasih. Presentasi saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.